Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Sarjana Syariah. Saya adalah seorang guru fikih pada MIN Kota Jambi. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 790258011382 NIM 240401132189. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan materi pembelajaran fikih dengan judul ibadah berkurban. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan model pembelajaran berbasis deep learning atau pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Semoga pembelajaran kali ini dapat menyenangkan dan diterima oleh semuanya, termasuk kepada Bapak Ibu dosen pengampu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan berdiri.
melanjutkan Tadarus Al-Quran surat Abasa ayat 1 sampai 20. Silakan buka juz amalnya masing-masing. Kalau sudah, kita mulai. Baik, kita lanjutkan. Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tiga orang ya? Abika Sabrina hadir. Aktar Zulfi Umar. Aditya Safana. Almira Dasani Hulia. Abisa Sakira. Hadir Pak. Rafael Paus. Hadir Pak. Devina Zelia. Hadir Pak. Devina Biosta. Billy Galmasi. Hadir Pak. Oke, izin dari Bapak ya. Dia ke Jawa. Abangnya masuk pondok, wisuda pondok. Idraki Sastra. Hadir Pak. Idraki Sastra, Izza Akila. Izza ke Palembang. Palembang atau ke Lampung? Ya, Bapak ke Lampung. Lampung ya? Oke, udah lah ya, izin ya. Izin. Ayo bisa. Hadir Pak. Oke. Khairul Husain. Hadir Pak. Muhammad Zaki Marica. Muhammad Akbar. Hadir Pak. Nabihah Mukaila. Muhammad Altaf Rafiki. Hadir. Serius. Tadi Muhammadnya WA sakit ya. Bisa ikut hadir Pak, lagi kurang enak badan, biasanya soal hadir. Nadia Sofi. Novel Faros. Hadir Pak. Nawafil Azam. Nayika Yuri. Inara Faisal. Balinka Faisal. Rajib Ibrahim. FS Aliza Ibrima. Hadir Pak. Samir Gani. Hadir Pak. Talita Afifa Nazifah. Tazkia Karimah. Yang lain? Hadir semua ya? Lengkap? Alhamdulillah. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan dapat masuk kembali seperti biasanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya kemarin? Kemarin kita libur 2 hari. 2 lagi, jadi Om. 4. Terakhir kita masuk hari Jumat, Sabtu Minggu libur, Senin yang hari Hari Waisak. Kalian tahu Waisak itu hari apa? Afkar tahu? Tapi pernah dengar? Oke, Waisak itu hari kelahiran dan hari kematiannya Buddha.
ada seseorang Buddha pada masanya, namanya Bapak Buddha apa, tapi itu adalah memperingati seperti tanggal 25 Desember, artinya kematiannya Yesus kalau 25 Desember, atau lahirnya Yesus kalau Waisak itu lahir dan matinya Buddha. Hari Selasanya kita cuti bersama. Jadi kita ada 4 hari kemarin, makanya Bapak tanya, Alkira liburan kemana kemarin? Ke rumah Nadia. Oh ya, ke rumah Nadia ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini Bapak akan memberikan materi fikih yang berjudul kurban. Jadi kurban itu luas materinya, mencakup hewannya, mencakup waktunya, mencakup tata cara penyembelihannya, mencakup pendistribusian daging hewan kurbannya. Di kelas 61 yang sudah pernah berkurban angkat tangan. Apa yang dikurbankan angkat? Hewan salah satunya adalah sapi. Apa lagi? Kerbau. Oke, apa lagi? Kambing, unta. Ada lagi? Domba. Ada lagi? Apa? Ayam boleh nggak jadi hewan kurban? Secara hukumnya tidak sah. Tapi secara semangat kurban sebenarnya boleh. Kok gitu Pak? Ya. Semangat kurbannya apa? Semangat kurbannya bahwa kita mampunya itu dulu. Bahkan seumpamanya beli ayam atau motong ayam pada hari raya Idul Adha, kok nggak mampu, kalian boleh menyembelih yang lain dulu. Apa? Telurnya disembelih dulu dengan cara didadar. Tapi dalam hati mengatakan malu karena hari ini belum bisa kurban yang lain, hanya mampu ini. Dari hasil ngumpulin uang jajan terbilang telur untuk kurban. Tapi tahun depan bisa kurban ayam. Tahun depannya lagi bisa beli kambing. Tahun depannya lagi bisa beli sapi. Syukur-syukur bisa beli unta. Kenapa tidak ada orang kurban di Indonesia dengan hewan unta? Karena mahal. Dan mahalnya pakai banget. Dan juga ngirimnya susah. Pakai ekspor, pakai imigrasi, pakai karantina. Pastikan dia nggak bawa virus dari sana ke sini. Kalau dia bawa virus nanti hewan di sini pada kena virus. Tapi itu semua bukan syariat. Yang Bapak sebutkan telur sama ayam tadi bukan syari. Itu hanya belajar untuk melatih diri kita. Termasuk Bapak gitu. Bapak waktu sebelum bisa kurban kambing kemarin sama sapi, Bapak kurban telur dulu, ayam dulu, beli ayam minimal ini kata Kiai Bahaudin Nur Salim. Setiap kita semua seumpama pun tidak mampu membeli sapi atau hewan kurban lain, jangan sampai hari raya Idul Adha kalian tidak masak-masak. Maksudnya apa? Maksudnya hari itu kita makan-makan lah, masak-masak lah. Meskipun hanya beli ayam sekilo di pasar. Ayam sekilo itu kan nggak sampai 1 ekor. 1 ekor itu bisa 1,5 kilo atau 2 kilo. Kalian beli 1 kilo, 25.000. Kalau mau dulu ada nanti naik tuh 28.000. Beli, masakkan di rumah dengan niat apa? Hari ini mau masak, mau makan-makan, mau happy. Karena hari raya Idul Adha itu berlangsung selama 4 untuk waktu penyembelihannya. Hari raya yang cukup 1 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Oke, jadi habis Idul Adha kita ramai-ramai datang ke tempat penyembelih. Itu sunnah melihat hewan sembelih itu. Sampai detik ini ada yang belum pernah melihat hewan kurban disembelih? Ada? Angkat tangan. Berarti semuanya sudah pernah? Sudah. Kambing sudah pernah? Sapi sudah pernah? Nangis nggak waktu lihat sapi disembelih? Enggak, Bapak sering nangis waktu kecil. Kata Bapak, kenapa nangis Mas Dani? Kasihan sapinya Pak, kasih sapinya disembelih. Nah itu kasihan ya. Sebenarnya kasihan, sampai sekarang pun kasihan. Tapi
Mau bagaimanapun itu semua adalah syariat agama kita. Kalau dipandang rasional, sebenarnya ya rasional aja, karena hewannya itu tertentu, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Udah, kita kan nggak kurbanin yang macam-macam. Umpamanya kurban apa, hewan apa, biawak umpamanya nggak bisa, atau kurban umpamanya kadal nggak bisa. Kurbannya sudah ditentukan ya. Jadi kita ikutin saja syariat sebagai seorang muslim yang menganut agama Islam, syariatnya kurban seperti itu. Oke, sekarang hewannya tadi apa saja? Hewan. Unta dulu ya, yang paling mahal ya. Unta, sapi atau kerbau. Kemudian apa lagi? Kambing atau domba. Oke. Yang sudah pernah makan domba angkat tangan. Belum pernah. Belum pernah? Sama. Tapi kalau nonton konten kreator, domba itu dagingnya lebih lembut katanya. Mungkin tergantung usianya. Sekarang, setelah hewannya kita ketahui, pertanyaannya, apakah kalian tahu unta itu ternyata ada berapa spesies? Tahu? Ada 3. Ada yang berpunuk 1, berpunuk 2. Yang berpunuk 2-nya ada 2 spesies lah. Nanti kita pelajari. Kemudian sapi di Indonesia itu ada 8 yang umum. Bahkan ada yang hasil campuran dan silangan. Bahkan di negara luar itu ada yang sapinya hasil mutasi genetik. Ototnya gede-gede, kayak sudah disuntik serum, jadi Hulk. Ototnya gede-gede. Nah, boleh nggak kurban dengan sapi yang bentuknya kayak gitu? Ini pertanyaannya harus kreatif, harus di luar nalar. Boleh pertanyaan luar nalar itu? Boleh nggak? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Ayo, ayo, Aradinka, boleh nggak nyembelih sapi yang ototnya kayak Hulk? Sapi mutasi genetik. Ayo. Karena metode pembelajaran Bapak ini pendekatannya adalah pendekatan yang pertama kalian sudah tahu materinya, hewan kurban, oh pernah dengar nih. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, pernah nggak kalian lihat di masjid-masjid di rumah kalian sapinya berotot? Nggak pernah. Ada di daerah luar negeri kalau nggak salah namanya sapi Belgia, itu ototnya mantap-mantap ya. Mungkin kalau dibikin bakso kurang, mungkin gigitnya susah karena ototnya tebal tuh. Tebal. Kalau bakso di sini kan kalian masih enak gigitnya kan ya kan ya? Oke. Kemudian setelah hewan yang kita identifikasi sudah tahu bentuknya, unta sudah tahu bentuknya? Lehernya panjang, kakinya panjang, ada punuknya. Kalau sapi gempal-gempal, besar-besar. Oke, kerbau mirip, kambing juga sudah tahu ya, berjanggut. Laki-laki perempuan pun berjanggut. Kemudian bunyinya gimana Almira? Nah, gitu bunyinya ya. Oke, sekarang kurban itu apanya lagi? Waktunya. Waktunya kapan? 10 jam plus hari tasrik. Berapa Samir? Oke, pertanyaannya, seandainya Bapak hari tanggal 10 belum ada uang untuk membeli hewan kurban, kok tiba-tiba tanggal 13 Bapak dapat duit lebih, Bapak mau buat kurban nih, atau kalian lah dapat duit mau berkurban, tapi sudah jam 2 sore tanggal 13 ini, masih boleh berkurban atau tidak? Ayo, kalau boleh kenapa, kalau tidak boleh kenapa? Oh, belum tahu. Asal belum tahu. Oke, yang lain belum tahu juga. Oke. Bapak tanya ke Afkar. Syariat kurban dari Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Seandainya Afkar di posisi Ismail, bapaknya dapat mimpi. Terus bapaknya menung, anaknya kamu nanyain, ayah kenapa kok menung aja? Ayah kok kayaknya banyak pikiran. Iya nak, ayah
beberapa malam ini mimpi menyembelih kamu. Sedangkan mimpi dalam bahasa kenabian itu adalah wahyu. Artinya ayah menerima wahyu lewat mimpi setiap malam selama seminggu. Anaknya karena mamanya tadi ini baik, menceritakan sosok bapaknya itu nggak pernah yang cacat-cacat, yang benar-benar terus, maka anaknya jawab apa waktu itu Ismail? Baiklah ayah, seandainya itu adalah perintah Tuhan, kerjakan saja. Coba kalau kita di posisi Ismail, bapak umpamanya di posisi Ismail, mikir nggak? Mikir lah, apalagi Radinka nih di posisi Ismail. Radinka, bapak tadi malam mimpi nyembelih kamu, menurut kamu bagaimana? Coba kamu jawabnya gimana? Untungnya Ismailnya bukan kita. Kalau kita nggak jadi tuh ibarat kurban asli nggak jadi. Itu hebatnya para nabi. Mimpi aja dia pecah karena sering terjadi. Kalau kalian mimpi, apa mimpinya? Gak jelas. Sudah tuh bangun tidur lupa nggak mimpi. Itu katanya kalau tidur nggak mimpi itu nggak normal katanya. Berarti otaknya tidak ada gelombang lagi. Kalau sering mimpi berarti masih normal. Nah, alhamdulillah. Oke, kembali ke syariat kurban tadi. Ya. Jadi itu dari syariat Nabi Ibrahim, dari Ismail yang sudah mau dipotong terganti menjadi kambing. Ya, bahasa Al-Qur'annya apa? Domba atau kambing? Domba. Bahasa Al-Qur'annya diartikan dalam terjemahnya ya, bukan dalam arti bahasa Arabnya. Terjemahnya diartikan domba. Itu secepat kilat, bahkan bapaknya tidak bergerak saja tiba-tiba Ismail sudah berubah menjadi domba. Jadi pas bapaknya narik, tahu nggak ketajaman pisaunya Nabi Ibrahim itu seperti apa? Dia ngetes pisaunya itu, sudah diasahnya, diambil rambutnya, itu bukan pakai kertas yang kayak YouTube, bukan kayak yang YouTube itu dibuletin kan? Gimana? Dibuletin, sudah itu ditaruh. Sudah itu dipotong kan gini kan? Itu tajam kan? Nah, pisau Nabi Ibrahim kayak gitu. Pisau Nabi Ibrahim itu diambil rambutnya, kan untuk orang dulu banyak panjang. Ditaruh pisau sini di biungnya, putus, setajam itu. Belum ada tuh kan gatel bikin kayak gitu kan? Cobain, ngasah pisaunya dan jenis besinya. Nah, itu supaya apa? Supaya Ismail tidak merasakan kesakitan ketika bapaknya menarik pisau itu. Itu niat bapaknya. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan ujian seperti itu? Karena sebelum itu dia ada membuat kekeliruan sedikit kepada Tuhan, sehingga Tuhan agak marah. Apa itu? Itu bedanya dari Muhammad sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu pemaaf, Nabi Ibrahim kurang. Nabi Ibrahim itu kalau lihat orang dosa, dia berdoa ke Allah apa? Musnahkan aja, matikan aja. Tuhan tuh agak kurang senang kalau kayak gitu kamu doanya. Kamu Nabi katanya kan? Itu semua hambaku, dosa-dosa itu hambaku semua. Aku nunggu mereka yang tobat tuh. Kok malah kamu suruh aku matikan? Akhirnya Tuhan mengembalikan perkataan Ibrahim dengan apa? Anak kau sembelihlah, kurbanin untuk aku. Itu bahasanya gitu. Ya, ini bahasa kitanya. Ibrahim bingung kan? Nah, itulah perasaannya kalau Allah nunggu orang tobat malah disuruh matikan. Aku nih nungguin dia tobat loh. Kalau dia tobat aku senang loh. Dia udah kembali kepada aku. Itu Tuhan. Itu bedain Tuhan sama kita. Kalau Tuhan tuh pemaaf sebenarnya, kita aja ya sering dongkol-dongkolan. Itu syariat pertamanya, makanya Ismail jadikan tumbal. Padahal itu juga untuk menguji iman Nabi Ibrahim. Setelah ditarik pisau seperti tadi, tiba-tiba yang putus adalah kepala domba. Anaknya nggak tahu udah pindah kemana. Tiba-tiba anaknya selamat. Apakah Ibrahim tahu? Enggak. Berarti Nabi Ibrahim sudah kena prank sedikit, ya, kena prank sedikit, tak apa-apa. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya sekarang kita semua melaksanakan syariat berkurban. Nah, sekarang hikmahnya apa? Kita yang kurban maksimal hanya boleh 1/3 bagian dari daging atau tulang yang disembelih dari kurban. Sisanya berapa? 3/4-nya dibagikan. Kemana?
ke orang-orang miskin, ke orang-orang yang makan daging. Jangan kamu mentang-mentang punya bos, kurban, bosnya diantar daging lebih banyak daripada tetangganya yang tak makan daging. Itu namanya nggak berkah kurbannya. Supaya berkah, bagi ke orang. Dalam bentuk apa? Daging mentah. Jangan sudah kamu masak dagingnya, nggak boleh. Kurban nggak boleh dimasak dagingnya. Bagikannya ketika mentah, ketika masih ada darahnya, supaya mereka masak sendiri. Perihal kamu mau masak terus kamu mau bagi lagi, itu perihal kedua. Tapi yang menjadi syariat adalah dibagi mentah. Beda ketika akikah kambing, itu dibaginya ketika sudah masak, diundang orang untuk makan dalam rangka pemberian nama seorang anak. Oke, sampai sini sudah cukup panjang. Bapak mau tanya lagi, siapa nih yang agak paham nampaknya nih? Seandainya, tadi Bapak bilang apa? Seandainya Bapak hanya sanggup kurban ayam. Yang pertanyaannya, sah atau tidak? Ayo, sah atau tidak? Sah. Yang lain, dapat? Sah atau tidak? Tidak. Oke, jawabannya sebenarnya tidak sah karena syariatnya sudah tadi ini hewannya nih. Udah, nggak bisa ditambah, mana bisa ditambah ayam di sini ya. Oke, sekarang Bapak ada sedikit materi bergambar. Nah, ini untuk kalian. Sebenarnya kalian harus mengerjakan ini berkelompok, tapi kalian duduk aja dengan teman sebelahnya dan teman belakangnya. Teman belakang. Nah, berbuat seperti aja. Di sini ada contoh bentuk-bentuk sapi dan hewan-hewan sapi yang bermacam-macam itu. Juga kambing dan tata cara penyembelihannya. Dan terakhir adalah syarat-syarat sah hewan yang akan dikurbankan. Itu belum tadi kan? Terakhir ya. Syarat-syarat sah hewan yang akan dikurbankan. Gabung aja, gabung. Oke, gabung aja. Gabung aja. Kalian berempat sini, berempat. Nah, Apisa sama Naya gabung. Mana belakang? Naya pada belakang. Kalian pada belakang sama Akar. Kalian bertiga ya. Ya. Dibaca dulu. Lihat dulu. Oke, ini unta. Oke, ini unta. Supaya kalian bisa lihat bahwa unta itu tadi ada 3 jenis. Sapi juga ternyata ada 8, kambing ada 12, itu yang ada di Indonesia. Sekarang yang terakhir adalah syarat-syarat sah hewan yang akan dikurbankan. Apa saja? Sehat ini luas. Sehat maksudnya ya nggak batuk, dia nggak pilek, nggak demam ya. Bisa Pak, sang kambing sapi demam bisa. Kalau dia lesu, nggak mau makan tuh berarti lagi masuk angin. Sehat ya. Kemudian tidak melebihi ukuran yang sudah ditetapkan. Apa itu? Kalau telinga umpamanya panjangnya segini, kok tower separuh, itu nggak sah. Kalau tower lagi cuma bolong karena bukan dinding untuk menandai, itu masih boleh. Atau nggak sengaja dia main rasa nyangkut di pagar, sobeknya sedikit, bukan sobek yang sampai semuanya sobek. Sobeknya sedikit itu masih sah. Tapi kalau sobeknya sudah semua, apalagi kita potong semuanya, itu sudah harus diganti. Tidak cacat. Oke, tidak cacat. Apa lagi? Tidak cacat. Kemudian apa lagi? Umurnya cukup. Oke, umurnya cukup. Kalau unta di atas berapa tahun? Kalau kepalanya 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. di atas 5 tahun. Kalau sapi di atas 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. oke, 1 tahun. Pintar ya. Oke, pintar-pintar kalian ya. Nah, sekarang sudah tahu syarat-syaratnya. Itu ada lagi kira-kira syarat sahnya? Tidak cacat, sehat, umur
Cukup. Apa lagi? Sudah? Apa? Ya, itu masuk ke dalam sehat tadi ya. Sehat dan tidak cacat ya. Udah tuh ya. Yang nggak batuk, nggak pilek, nggak masuk angin. Jadi kalau dia masuk angin, kamu harus siapin balsem. Tapi bukan ke badannya, ke rohnya, ke hidungnya. Itu teknik dari mbah bapak. Kalau ada sapi masuk angin gara-gara malamnya nggak dikasih rumput, dia dikasih balsem di hidungnya biar nggak masuk angin. Kalau kau kerokin, yang merah tanganmu bukan punggung sapinya. Oke, sekarang kalian baca dulu yang Bapak bagikan tadi. Kemudian akan Bapak bagikan lembaran pertanyaan untuk mengidentifikasi hewan dan cara penyembelihannya. Oke, di sini ada pertanyaan 5. Apa pengertian ibadah kurban? Sebutkan 3 syarat sah hewan kurban, itu ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Sudah juga. Mengapa umat Islam dianjurkan? Karena berdasarkan dari Al-Quran ada 4 ayat. Salah satunya adalah Al-Kausar ayat kedua. Inna wata'ina kal kausar wasalli irabbika, sedangkan sholat dan berkurban. Nah, nikmah, oke nikmah. Bapak minta Pak Kelompok membuat hikmah. Hikmah apa yang dapat diambil dari syariat berkurban? Hikmahnya salah satunya tadi ya, dapat menjadi pembelajaran bahwa berkurban itu enggak semudah yang diucapkan. Benar kan? Benar, berkurban itu enggak semudah yang diucapkan. Bapak juga niat kurban dari tahun lalu. 3 minggu sebelum hari kurban, Bapak belum megang uangnya. Tapi tetap ada niat dalam hati, nanti kalau ada uangnya langsung beli, langsung kurban. Nah, kemarin Bapak cari hewan kurban untuk orang tua Bapak, kalau udah dapat. Padahal niatnya belum ada tuh, Bapak sodorin aja. Harus kurban tiap tahun, harus kurban tiap tahun. Mewajibkan diri sendiri supaya apa? Hidupnya menjadi lebih mulia, lebih baik. Nah, insya Allah pasti. Oke, silakan dibaca yang Bapak bagikan tadi, kemudian silakan dijawab untuk hikmahnya. Bapak juga sudah memberikan poster di sini. Ya, syarat hewan layak kurban. Ini sudah ada ya. Bermuka cerah, berbulu bersih, lubang mulut hidung telinganya ada, lubang anusnya ada. Jadi kalau dia hewan yang ada lubang anus, berarti cacat. Oke, nafsu makannya bagus. Ya, memang ada di sini Nopal. Suhu tubuhnya normal sekitar 30 derajat Celcius. Jadi kalau suhu tubuhnya kayak Afkar 60 derajat Celcius itu nggak bisa tuh kurban. Nggak bercanda Afkar. Oke, yang dapat tata cara penyembelihan siapa? Nah ini dia, penyembelihan ya. Oke, tata cara penyembelihan. Perhatikan ini yang terakhir. Ini yang terakhir, perhatikan. Kalian sekarang mungkin masih sekolah dasar kelas 6, tapi 10 tahun lagi bisa jadi kalian diminta orang untuk menyembelih minimal di rumah kalian sendiri. Bapak sudah bisa nyembelih ayam, kambing sudah bisa, sapi sudah bisa. Hanya kambing sama sapi yang belum pernah. Kalau ayam sudah sering, bebek sudah sering. Bebek itu paling susah matinya. Jadi kalau nyembelih bebek jangan disamain kayak ayam. Ketika pisau sudah melingkar semua, jangan langsung diangkat. Pastikan dia gerakannya sudah lembut. Kalau langsung kamu angkat, kamu lepas, dia lari lagi, nyari makan lagi. Serius. Oke, perhatikan ya. Robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Kalau kiblatnya di sana, berarti merobohkannya kepalanya miring ke arah sana. Ada bukan? Awali dengan bismillah.
Lakukan sekali gerakan potong pada leher. Sekali, maksudnya sekali itu bisa belum diangkat. Jadi kalau lehernya di sini, mohon maaf ya, apa ya? Sekali, dua kali, tiga kali, sudah nampak tiga urat yang putus, tahan dulu sebentar baru angkat. Yang tidak boleh itu sekali, dua kali, tiga kali angkat, belum putus, taruh lagi, putar lagi, belum putus lagi, taruh lagi, itu tidak boleh. Kasihan hewannya, berarti itu penjaganya tidak memahami tata cara pelaksanaan penyembelih. Gantung kaki di belakang setelah disembelih ya. Ini untuk digantung ketika dia mau dibersihkan ya. Kemudian diikat di pohon atau besi yang kuat, kemudian dicacah, itu teknis saja, dibagikan kepada, pastikan daging juga bersih, alasnya bersih, tidak ada pasir-pasirnya. Kalau banyak pasirnya nanti pas makan banyak biur-biurnya ya. Oke, silakan dibaca soalnya tadi. Kemudian akan Bapak minta untuk dipukulkan. Sudah? Oke, silakan dibuat hikmahnya, nanti Bapak tanya berkelompok ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Silakan dibuat hikmahnya Bapak. Tulis di lembar yang kosong aja. Di belakangnya atau di bawahnya. Oh. Belum dapat. Hikmahnya di belakangnya saja. Pertanyaannya tadi apa? Hikmah berubah. Hikmah berubah. Menurut kalian, hikmah berubah. Di rumah kalian yang sudah daftar kurban siapa? Empat orang tuanya sudah daftar? Jadi tahu ya. Apa berapa saudara serumah? 5. Ya nanti tanya-tanya orang tua. Mak, Pak, tahun ini kita kurban enggak? Maksudnya memang kurban itu wajib, sangat wajib. Ketika orang mampu membeli makan tiap hari itu artinya kurbannya. Yang wajib, karena sama sekali. Dalam ayat yang lain Allah menerangkan jika kita mampu tidak mau berkurban maka jauhilah tempat ibadah. Maksudnya udah nggak usah masuk sampai kita HP aja. Dia punya diri tapi nggak mau kurban. Ya kalau rasa cuma itu nyawanya ya udah ini kurban dapat karena nyawanya cuma 3.000. Ini aja di sini. Berbagi kebahagiaan imam atau merasakan dilemanya yang disebut Nabi Ibrahim dari berubah itu kan disebutkan dari kemudian dapat berbagi kepada orang yang masih membutuhkan yang Raditya belum pernah kurban? Nggak, sebelum dan kali ada sekarang ada pernah apa lagi kapan hikmah, salah satunya hikmahnya tadi kita berbagi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada siapa? Kepada orang lain yang masih
Nah, belum mampu untuk berubah, maka orangnya yang membantu membagikan itu. Iya, kenapa? Jadi tahun harusnya bulan pertama nanti bisa berkumpul ya. Sudah belum? Udah dapat namanya? Sudah. Oke. Bagas, 1, 2 boleh. Foto banyak-banyak. 1, 2 boleh. 3 kalau ada. Sudah dapat? Oke, kalau sudah mau minta tolong bacakan yang keras dari depan. Silakan. Apa hikmahnya Azam? Mengajarkan kita untuk bersedekah. Lebih bagusnya katanya adalah memberi aja, karena sedekah itu punya makna sendiri. Karena sedekah kalau memiliki iman itu ya sedekah memang ya, untuk berbagi. Cuman ini ya. Kalau Alfia coba baca lagi. Membersihkan jiwa, meningkatkan ketakwaan, berbagi kebahagiaan. Oke, bagus. Di kiosnya coba dibaca. Dapat berbagi kebahagiaan sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Oke, bagus ya. Betul. Kurban memang wujud syukur. Bapak pribadi, alhamdulillah bapak sekali, istri bapak sekali, orang tua bapak sekali, itu hanya wujud syukur aja. Bahwa selama 1 tahun sudah diberikan rezeki yang banyak, kesehatan, juga keberkahan. Sebagai bentuk berbagi bentuk apa nih? Berbagi kebahagiaan sebagai syukur, bentuk syukur kepada Allah. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis hasil ya? Kenapa diletakkan? Ini mau bacanya. Apa sudah? Belum. Allah. Sakia sama Azam ya? Apa hikmahnya? Nah, ini. Syukur dan dekat kepada Allah yang bagus, nah gimana bagus betul sekali meningkatkan ketakwaan keimanan, membagi kebahagiaan kepada orang lain, oke? Memperkuat rasa kepedulian sosial, bagus ya? Mendidik jiwa kedermawanan, oke bagus, paling kompleks dari Takia ya, betul ya? Jadi kurban itu nanti memunculkan 2 tipe orang, satu tipe pemberi, satu tipe penerima. Yang paling parah itu nanti saudara dia penerima ngambil paling banyak. Siapa itu? Biasanya panitia kurban. Ini adalah kritik dan masukan untuk semua panitia kurban. Kalau sudah ada jatahnya masing-masing, jangan ambil jatah orang. Kasihan ya. Daging kurbannya nggak seberapa, tapi nanti dosanya. Habis sudah? Oke. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, oke, atas nikmat yang diberikan serta mendekatkan diri kepadanya, berbagi kebahagiaan. Oke, poinnya kurang lebih sama. Sudah belum? Belum. Oke, baik. Untuk mengakhiri sesi pelajaran kali ini, Bapak tadi sudah menyampaikan visionernya, sudah kalian jawab. Kemudian hikmahnya, tujuannya, syarat-syaratnya, tata cara penyembelihannya. Yang belum adalah praktek penyembelihannya. Akan kita lakukan di lain waktu dengan jam khusus dan alat peraga khusus, karena praktek penyembelihan tidak bisa asal-asalan diterangkan. Per orang harus mencoba memegang pisau, mengasah pisau, memegang hewan kurbannya dan cara menariknya. Itu per orang. Nanti kita buat pertemuan di selanjutnya dengan praktek penyembelihan. Oke, silakan dibaca hikmahnya yang lain. Tinggal 2 kelompok lagi. Berbagi kepada orang yang tidak mampu ya, sama-sama poinnya kurang lebih. Ada lagi? Habis ada? Dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan, berbagi kebahagiaan, dapat menambah amal kebaikan untuk berkah hidup di akhirat. Oke.
Bersyukur kepada Allah sebagai saksi di akhirat. Betul sekali. Oke, sebagai saksi dan sebagai kendaraan kalian besok akannya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Ya, sebagai kendaraan kalian deh. Makanya ada yang mengatakan lebih baik kambing daripada sapi. Karena kalau sapi sekarang gini di masjid apa iuran ya, atau dimin lah, dimin iuran. Satu sapi 7 orang kan, bapak, Bu Yuni 2, Pak Muhid, Pak siapa, Ibu Tuti umpamanya, Bu Rizmalena, Bu Un umpamanya 7. Kan satu sapi nih. Di akhirat nanti dari kendaraan kami, sedangkan kami nggak satu keluarga kan 7. Itu makanya lebih utama kambing daripada sapi, kecuali kalian untuk satu keluarga besar seperti apa. Bagi kalian yang satu rumahnya ada lebih daripada 7 orang, langsung satu sapi saja. Mantap. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan, silakan. Cukup paham? Cukup jelas apa menjelaskannya? Cukup detail? Oke, tinggal praktek penyembelihan ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke posisi duduknya semula, menghadap ke depan lagi. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Kemudian doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Allahumma bi aqwamit thariq wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.